Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar santri 6A hari ini? Masih dalam rangka 17 Agustus 1945 Hari Kemerdekaan Indonesia. Semoga kita tetap semangat belajar daring hari ini. Kita buka sub tema 3 di tema 1. Pada pembelajaran yang telah lalu, kita sudah mengetahui tentang kompetensi-kompetensi dasar yang akan kita pelajari di tema 1. Masih di kompetensi dasar yang lama, hanya berbeda di kompetensi dasar SBDP. SBDP 3.4 memahami pembuatan batik jumputan. Kita masuki sub tema 3, selamatkan makhluk hidup, ayo selamatkan hewan dan tumbuhan. Ayo telaah. Bacalah bacaan berikut ini. Sekarang tugas Ananda adalah membaca halaman 129 dan 130. Bacalah secara teliti dan saksama. Baiklah, Ananda sudah membaca halaman 129 dan 130. Sekarang kita ke ayo eksplorasi. Kita akan menemukan kata-kata sulit dan mencari maknanya di dalam kamus. Langkah-langkah mencari kata sulit dalam kamus. 1. Kenali atau cermati dengan saksama ejaan penulisan kata yang akan dicari artinya, lalu pastikan bahwa penulisan katanya sudah benar. Baiklah, kita akan mencari kata-kata yang pertama. Saya sudah dapatkan al-mubah. Selanjutnya nomor 2, identifikasi huruf-huruf pertama kata yang akan dicari artinya itu dan ingat baik-baik. Kita akan mencari al-mubah, kata huruf pertamanya adalah A dan huruf keduanya adalah M. 2. Siapkan kamus yang akan digunakan. Lebih direkomendasikan menggunakan kamus dengan dilengkapi label alfabetis di tepi kanan halaman yang menunjukkan letak entry. Ustazah akan mencontohkan. Di sini Ustazah punya kamus yang ini. Ya. 4. Dengan panduan label alfabetis atau menurut perkiraan, silahkan buka kamus pada halaman di mana kata yang dicari berada. Setelah ditemukan, bacalah dengan teknik scanning atau dengan sepintas kilas dari bacaan paling atas sebelah kiri terus ke bawah dan seterusnya sampai kata yang dicari ditemukan. Kita akan mencari ameba. Di sini masih di huruf A. Huruf pertama adalah A dan huruf kedua adalah M. Kita cari yang di huruf yang kedua M. Dah, kita sudah dapatkan amoeba. Di sini terdapat amoeba ejaan lama. Amoeba atau amoeba adalah binatang bersel satu. Sudah kita dapatkan ya. Yang kelima, setelah kata yang dimaksud ditemukan, bacalah secara horizontal sepintas sekilas dari kiri ke kanan dengan deretan uraian arti sampai ditemukan arti kata yang sesuai dengan konteks kalimat yang diinginkan. Tadi kita sudah mendapatkan artinya. Sekarang tugas Ananda adalah di halaman 131, kegiatan 2, menuliskan arti kata sulit. Tuliskan kata sulit yang kalian temukan dalam bacaan tentang amoeba di atas, lalu carilah arti kata tersebut menggunakan kamus. Di sini ada 5 soal kata sulit. Ananda cari di halaman 129 130. Cari maknanya di dalam kamus, kemudian salinlah artinya. Kita ke nilai ukhrawi di halaman 133. Dalam percakapan sehari-hari, sebaiknya kita memilih kata-kata yang mudah dipahami oleh lawan bicara kita. Dengan menggunakan kata-kata yang mudah dipahami akan membuat komunikasi lebih lancar karena pesan akan tersampaikan dengan baik. Karena itu, berbicaralah menggunakan bahasa atau kata yang mudah dipahami. Bahkan, Allah saja mengutus seorang nabi sesuai dengan bahasa yang mereka pahami. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, Bismillahirrahmanirrahim. Kami tidak mengutus seorang rasul pun, melainkan dengan bahasa kaumnya agar dia dapat memberi penjelasan kepada mereka. Quran Surat Ibrahim ayat 4. Jadi, sudahkah kamu menyesuaikan kalimatmu
agar mudah dipahami oleh lawan bicaramu. Misalkan kita bicara dengan orang tua kita menggunakan bahasa-bahasa gaul yang kita dapat di sosial media. Jadi, alangkah lebih baiknya, alangkah lebih ahsannya jika kita menggunakan bahasa-bahasa yang sopan kepada orang tua kita agar mudah dimengerti. Baiklah, kita masuki ke halaman 134, fokus pembelajaran IPS. Ayo telaah. Silahkan Ananda membaca secara teliti dan saksama, membacanya berulang-ulang. Halaman 134 sampai halaman 142. Silakan dicermati negara-negara ASEAN. Selanjutnya kita ke ayo rumuskan. Kegiatan 2, membuat diagram Venn. Sajikan persamaan dan perbedaan di bidang politik antara dua negara yang kalian pelajari menggunakan diagram Venn seperti di bawah ini. Bagian yang beririsan adalah kesamaan informasi yang kalian dapatkan mengenai kedua. Di sini Ustazah sudah menyajikan diagram Venn yang Ustazah buat. Ustazah menyajikan negara Malaysia dengan negara Brunei Darussalam. Pada bagian yang ini adalah persamaan kedua negara. Pada bagian yang di luarnya adalah perbedaan kedua negara. Silakan Ananda baca secara teliti dan saksama. Selanjutnya kita ke ayo aplikasikan di halaman 143. Jawablah pertanyaan berikut dengan benar. 1. Apa manfaat kita mempelajari negara-negara ASEAN? Akan Ustazah jawab. Manfaat mempelajari negara-negara ASEAN adalah kita dapat mengetahui letak geografis negara-negara tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, kita dapat mengetahui sistem pemerintahan negara tersebut. Nomor 1 itu jawabannya. Silakan kerjakan nomor 2, 3, 4, dan 5 di buku tulis. Kita masuki nilai duniawi. Pada nilai duniawi kita temukan kondisi politik di berbagai negara selalu mengalami perubahan. Perubahan kondisi politik dapat diakibatkan oleh terjadinya perubahan pemerintahan, gejolak sosial, ekonomi, dan lain sebagainya. Perubahan politik yang terjadi di sebuah negara dapat berpengaruh pada negara lainnya. Maka, suatu hal yang penting kita mengikuti perkembangan politik yang terjadi di berbagai negara tersebut. Kita ke halaman selanjutnya, nilai ukhrawi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita untuk selalu memperhatikan kepentingan kaum muslimin dimanapun berada. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa di pagi hari perhatiannya kepada selain Allah, maka Allah akan berlepas dari orang itu. Dan barang siapa di pagi hari tidak memperhatikan kepentingan kaum muslimin, maka ia tidak termasuk golongan mereka atau kaum muslimin. Hadis riwayat Hakim dan Baihaqi. Setiap saat kaum muslimin harus senantiasa memikirkan urusan umat, di antaranya dengan cara menunjukkan kepedulian kita terhadap nasib kaum muslimin dimanapun ia berada, karena ia adalah sebagian dari urusan politik. Kita masuki halaman 145. Fokus pembelajaran IPA. Ayo telaah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan berbagai jenis makhluk hidup dengan segala keunikannya. Topik yang akan kita pelajari kali ini juga merupakan sebuah keunikan ciptaan Allah. Jika pada umumnya hewan yang kita ketahui berkembang biak dengan cara bertelur dan beranak, kali ini kita akan membahas tentang perkembangbiakan secara vegetatif. Apa uniknya? Mari kita pelajari bersama-sama. Perkembangbiakan hewan secara vegetatif. Kita pernah membahas ameba pada pertemuan sebelumnya. Ameba adalah salah satu contoh makhluk hidup yang berkembang biak dengan cara vegetatif. Perkembangbiakan secara vegetatif artinya perkembangbiakan tanpa melibatkan sel kelamin jantan dan betina, tetapi tetap dalam menghasilkan makhluk hidup baru. Hewan dapat berkembang biak dengan dua cara, yaitu secara vegetatif dan generatif. Berikut kita akan mempelajari perkembangbiakan hewan secara vegetatif, yaitu perkembangbiakan dengan yang dapat mempunyai keturunan tanpa ada keterlibatan antara sel kelamin jantan dan betina. Perkembangbiakan hewan secara vegetatif terbagi menjadi 3. 1. Membelah diri. Membelah diri adalah cara berkembang biak pada hewan dengan jalan membagi tubuhnya menjadi dua bagian yang sama atau lebih secara langsung. Cara berkembang biak seperti ini dilakukan oleh hewan bersel satu.
Hewan bersel satu hanya dapat dilihat dengan menggunakan mikroskop karena ukuran yang sangat kecil. Hewan ini hanya terdiri atas satu sel saja. Contoh hewan yang berkembang biak dengan cara membelah diri adalah amoeba dan paramecium. 2. Tunas. Tunas atau bertunas adalah cara berkembang biak pada hewan saat organisme baru tumbuh pada hewan tersebut. Tunas baru akan melekat sepanjang pertumbuhannya hingga menjadi anak. Sebuah organisme baru atau anak tumbuh dari hasil atau kuncup pada orang tua. Contoh hewan yang berkembang biak dengan bertunas adalah hidra atau anemon laut. Selanjutnya 3. Fragmentasi. Fragmentasi adalah cara berkembang biak pada hewan dengan cara memotong atau memutuskan bagian tubuhnya untuk membentuk organisme baru yang dilakukan guna mendapatkan keturunan. Contoh hewan yang berkembang biak dengan cara fragmentasi adalah cacing pipi atau planaria dan bintang laut. Kita ke halaman selanjutnya. Ayo aplikasikan. Seorang nelayan menemukan cacing pipi di perahunya. Ia memusnahkan cacing tersebut dengan cara memotong-motong tubuh cacing dengan pisau yang ia bawa. Keesokan harinya nelayan tersebut kaget karena ternyata cacing yang ia potong-potong justru bertambah banyak. Pertanyaannya adalah A. Mengapa terjadi demikian? Jelaskan jawabanmu. Jawabannya adalah karena cacing pipi berkembang biak dengan cara fragmentasi atau memotong dan memutuskan bagian tubuhnya untuk membentuk organisme baru yang dilakukan guna mendapatkan keturunan baru. Jadi cacing pipi tersebut masih hidup. Yang B. Apa yang seharusnya dilakukan nelayan tersebut untuk memusnahkan cacing pipi? Yang harus dilakukan nelayan tersebut adalah memasukkan ikan predator alami. Jadi cacing pipi itu dimakan oleh ikan predator tersebut. Bisa ikan zebra lodge atau ikan gobi. Nomor 2, Salma menemukan bintang laut seperti yang tampak pada gambar. A. Apa sebenarnya yang terjadi pada bintang laut tersebut? B. Apakah bintang laut tersebut masih hidup? Jelaskan. Silahkan nomor 2, Ananda kirim jawabannya ke Ustazah secara japri dan akan mendapatkan bintang keaktifan belajar. Kita masuki ke nilai duniawi. Alhamdulillah kita telah mempelajari salah satu kebesaran Allah mengenai keunikan cara perkembangbiakan hewan secara vegetatif. Allah menciptakan setiap makhluk hidup memiliki keunikan termasuk pada manusia. Tidak ada satupun manusia yang sama persis baik bentuk fisik maupun sifatnya sekalipun mereka itu. Mengetahui keunikan sifat seseorang menjadi penting agar kita dapat memperlakukan orang tersebut sesuai dengan sifatnya. Dengan mengetahui sifat sesama teman dan saudara dapat membuat kita saling memahami dan menyayangi. Kita masuki nilai ukhrawi. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, yang artinya orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah atau perbaiki hubungan antara kedua saudaramu itu dan takutlah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat. Quran Surat Al-Hujurat ayat 10. Ayat ini memperlihatkan begitu penting persaudaraan dalam Islam. Allah memerintahkan agar umat Islam bersatu dan saling menjaga persaudaraan. Eratlah persaudaraan di antara sesama teman dan dengan cara yang baik. Allah tidak suka kita merendahkan, mencela, mengejek atau mengolok-olok sesama. Sebagaimana firman-Nya, Bismillahirrahmanirrahim, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain. Boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya. Boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri. Dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejek. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk sesudah iman, dan barang siapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Quran Surat Al-Hujurat ayat 11. Mari kita jalin ukhuwah, bangun budaya, saling menghargai dan saling menyayangi. Stop 3M, stop mengejek, stop mencela, dan stop mengolok-olok.
Baiklah, tadi itu subtema 3 pembelajaran 1 hari ini. Semoga Allah perluas ilmu dan wawasan kita. Perbanyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.